Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Anallahu ya'ala darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. فجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal indifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'a lutfi wal afiyah salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai apa? 16 udah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah dalam hikmah yang ke-16 yang disarai oleh Kiai Saleh bin Umar Darat rahimahullah,
Dia berkata, idfin wujudaka fi ardil humul fama sabata mimma lam yudfan la yatimmu natajuhu. Artinya tanamlah atau benamkanlah dirimu ke dalam tanah kerendahan. Sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi dia tidak ditanam, maka dia tumbuh tidak akan sempurna hasil buahnya. Ini makna terjemahnya. Ini mau Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah mau mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita sampai pada keikhlasan. Kunci untuk sampai kepada ikhlas adalah jangan menampakkan amal yang bisa membawa pada ketenaran. Kalau kita ingin sampai kepada ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad memberikan kunci. Yang pertama apa? Jangan beramal sekiranya akan membawa pada ketenaran. Kalau kira-kira itu akan bawa ketenaran, maka bersembunyilah atau nyepi yang sekira-kira hati itu nggak akan terganggu dari pujian-pujiannya manusia. Maka sembunyikan amal ibadah, jangan ceritakan kepada orang lain. Ada orang udah ibadahnya ngumpet nih. Dia pengen ikhlas. Ngumpet di rumah. Wiritan, zikir, tahajud, duha di rumah dia. Nggak ada yang tahu. Ketika dia keluar ketemu orang, diceritain sama orang, sama aja bohong begitu. Jadi kalau kamu kok sholat nih di masjid, sholat tempat keramaian, yang sekira-kira sholat kamu itu akan bawa perhatian orang, saking banyaknya sholat kamu, mendingan cari tempat bersembunyi. Karena nanti akan datang puji-pujian untuk kamu yang membuat kamu nggak bisa mempertahankan keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Kalau masih ukurannya ukuran normal nggak ada masalah. Duha 2 rakaat, yang nggak usah ngumpet, 2 rakaat ini ngapain ngumpet-ngumpet. Tahajud 2 rakaat,
witir 3 rakaat. Ya nggak usah ngumpet. Kalau kamu sekali tahajud memangnya 100 rakaat lah, ini ngumpet aja dah. Digambarkan apa oleh Imam Ahmad? Seperti halnya sebuah tumbuhan yang tumbuh tanpa ditanam, tanpa dibenamkan bijinya ke dalam tanah, maka ketika dia tumbuh, tumbuhnya nggak akan sempurna. Coba kamu nanam biji-bijian, kamu sebar gitu aja. Umpamanya pohon biji mangga, kamu taruh aja gitu. Ntar mangganya tumbuhnya, kalaupun tumbuh miring. Bisa ke sono, bisa ke sono. Kenapa? Karena dari awal dia nggak ditanam. Tapi kalau biji-bijian itu kamu tanam, walaupun kecil, ambil tanahnya, masukin, tutup, dia akan tumbuhnya lurus nanti. Beda nih. Sesuatu yang tumbuhnya dengan ditanam dan sesuatu yang tumbuhnya tidak dengan ditanam, hasil tumbuhnya akan berbeda. Kalaupun dia nggak tumbuh, umpamanya udah disebar, nggak tumbuh-tumbuh, maka kemungkinannya apa? Dipatok ayam. Buat makanan, jagung, biji-bijian, ayam paling seneng. Maka seringkali ketika ditabur tanpa ditanam, hanya dipakai makanan ayam. Begitupun amal kita. Apabila amal tidak disembunyikan, maka akan dipangan, dimakan oleh si burung riya namanya. Riya itu akan menggerogoti amal-amal kita. Riya itu ya ingin mendapatkan pujian dari manusia, ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, ingin dipandang oleh manusia. Itu namanya riya. Nah, amal yang sudah dihinggapi oleh riya itu, amal itu akan jadi amal yang digerogoti kebaikannya hingga habis. Sia-sia amal yang dikerjakan oleh seseorang. Jadi bersihkanlah amal dari kotoran dengan membenamkan, dengan membenarkan cara ikhlasnya kita. Cara untuk menuju ikhlas bagi seorang murid itu diawali dengan cara menyembunyikan amal. Itu lebih aman. Kalau mau beramal, sembunyi. Mau sebanyak apapun, aman amal kamu dari yang namanya riya. Gak pengen dipuji orang, gak pengen dilihatin orang gitu. Kalau mau amal di kamar, kalau mau amal di kuburan. Kalau di kuburan mau riak sama siapa ente? Mau riak sama ahli kubur? Mau riak sama nisan kubur? Kan nggak bisa riak di kuburan. Jadi aman. Ya. Jadi bagi seorang murid mengawali amalnya dengan menyembunyikan amal. Maka beramalah dalam keadaan sunyi dan jangan ceritakan kepada orang lain, karena amal yang demikian lebih aman dan lebih sempurna pahalanya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, perbandingan keutamaan amal yang ditampakkan dengan amal yang disembunyikan itu bandingannya 70 derajat. Sholat di depan manusia, sedekah di depannya orang, dengan sholat sembunyi, sedekah sembunyi, itu bandingannya 70 derajat. Nah, kalau kita sudah beramal sembunyi nih, maka harapan kita amal itu akan jadi amal yang ikhlas. Tapi yang namanya setan itu selalu datang membisikkan kepada kita agar kita menceritakan amal yang kita sembunyikan pada orang lain. Coba setan itu digodain terus, ceritain biar kamu dapat kemuliaan, biar kamu punya kehebatan di hadapan manusia, kamu itu bisa begini, kamu bisa begini. Setan begitu selalu tuh, ngajakin kita nyeritain amal-amal yang udah kita sembunyikan. Maka apabila seseorang menceritakan, maka turunlah derajat amalnya menjadi amal dohir dan hilang pahala yang 70 kali lipat itu. Maka setan akan datang lagi menggoda agar amal itu kembali diceritakan. Kembali orang itu kok tertarik menceritakan untuk kedua kalinya. Maka mulailah dia menyukai pujian dari orang pada kehebatan amalnya, maka dihapuslah amal itu yang bernilai 10 dari catatan amal dohir dan ditulis menjadi amal yang ria. Di waktu pertama kamu nyeritain, semalam ya saya tahajud 100 rakaat. Kamu cerita sama orang nih, maka yang 70 derajat tadi hilang menjadi amal biasa, yaitu amal dohir yang diberi pahala 10 derajat. Setan nggak berhenti sampai di situ, masih goda lagi, ceritain lagi sama orang lain agar mendapatkan pujian, maka yang 10 tadi menjadi hilang kebaikannya, diganti dengan amal yang ria. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in tubdus sadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya jika kamu menampakkan sedekah kamu, maka itu adalah baik sekali. Jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah menghapus dari kamu sebagian kesalahan dirimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Menampakkan amal itu ya baik, bukan jelek, bukan, tapi menyembunyikan lebih baik, gitu loh. Maka menampakkan amal itu bukan hanya pada
amal bersedekah saja, tapi seperti amal-amal sunnah yang lainnya. Tapi menyembunyikan amal itu lebih baik, dan bukan hanya pada amal sedekah saja, tapi juga pada amal-amal sunnah yang lainnya. Kalau disembunyikan menjadi lebih baik. Amal yang disembunyikan akan punya nilai keikhlasan, dan keikhlasan adalah ruh dari semua macam ibadah yang kita lakukan. Jadi kalau amalnya sudah ada ikhlasnya, berarti amal itu ada ruhnya. Tapi kalau amal itu sudah kehilangan ikhlas, maka amal itu akan hilang ruhnya, tinggal dohirnya saja yang nggak ada nilai apa-apanya. Para ulama memberi aturan, boleh kita menampakkan amal ibadah dan menceritakan pada orang lain, tapi harus memenuhi 3 syarat. Boleh nggak Bib, saya kalau mau sedekah itu saya umumin. Sedekah dari Pak Haji Abdullah bin Satimun, nilainya 1 juta, minta diumumin sama ketua DKM. Boleh nggak? Boleh. Kamu sholat minta diumumin, kamu puasa minta diumumin, boleh. Boleh. Tapi yang penting harus terpenuhi 3 syarat. Kalau 3 syarat nggak terpenuhi, maka jangan ceritakan amal kamu. Yang pertama, kamu harus selalu mengintai hati kamu agar bersih dari munculnya riya. Kalau kamu yakin gak akan muncul riya, boleh kamu umumkan. Yang kedua, kamu meyakini akan ada orang lain yang mengikutinya untuk apa? Mancing. Agar orang lain mau ikut melakukan seperti amal yang kamu kerjakan. Boleh nih. Kan sering ada orang kaya nih, bantu masjid, terus cerita sama kawannya. Tujuannya apa? Biar kawannya juga ikut andil bantu masjid. Boleh nggak? Boleh. Tapi syaratnya tadi, tidak boleh muncul riya di dalam hatinya. Terus dia yakin kalau saya umumkan akan ada orang yang mengikutinya. Yang ketiga, tidak akan menyakiti hatinya orang lain. Kalau saya sedekah, orang lain hatinya tersakiti, maka jangan. Contoh, saya mau amal nih, kamu panggil orangnya, fulan sini, nih kasih buat kamu nih. Di depannya orang banyak. Orang yang kamu kasih itu malu, gara-gara kamu kasih, maka itu berarti kamu menyakiti orang lain karena sedekah kamu yang terang-terangan. Harusnya gimana? Kalau itu akan menyebabkan orang lain tersakiti, maka nggak boleh dilakukan secara terang-terangan. Harus sembunyi. Ketika sepi, panggil orangnya, fulan ini buat kamu. Orang itu akan lebih terhormat daripada dipanggil di hadapan orang lain. Beda kalau orang itu udah terbiasa memang menerima sedekah, kalau dikasih bangga. Pulang dipanggil, senang dia kasih, nggak merasa tersakiti hatinya, maka nggak ada masalah. Jadi boleh bersedekah terang-terangan, syaratnya ada 3. Yang pertama, tidak akan ada riya. Yang kedua, yakin akan diikuti oleh orang lain. Yang ketiga, tidak akan menyakiti orang lain.
Nabi bersabda nih dalam hadis Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Rawahu Muslim. Artinya orang yang mengerjakan sebuah sunnah, perbuatan yang baik. Ini perbuatan baik ini perbuatan yang nggak pernah dikerjakan Nabi umpamanya. Tapi perbuatan itu masuk perbuatan yang baik, maka disebut namanya orang itu melakukan sunnah. Lalu perbuatan baik itu diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahalanya. Ente bikin tradisi baru lah yang orang-orang sebelumnya nggak pernah melakukannya. Terus itu diikuti oleh orang-orang generasi berikutnya dalam kebaikan, maka kamu mendapatkan pahala terus selama orang itu masih melakukan cara yang kamu ajarkan. Sebaliknya, dan orang yang mengerjakan perbuatan yang buruk dan diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang mengikutinya tanpa dikurangi nilainya. Ini namanya ada pahala jariyah sama dosa jariyah, gitu loh. Ada dosa jariyah juga ada, nggak pahala jariyah doang. Kayak kamu di medsos sekarang nih, ngasih hadis, ngasih kebaikan, berita, ngasih informasi taklim, terus yang kamu unggah itu di-share lagi sama orang lain, di-share lagi sama orang lain, kamu dapat pahala terus sesuai dengan pahala yang kamu lakukan. Sebaliknya, kamu kok ngirim sesuatu yang jelek nih di medsos, yang kamu kirim jelek itu dikirim lagi sama orang lain, ya pahalanya terus ngalir ke kamu sampai itu nanti dihapus. Selagi belum dihapus, selamanya mati kamu tetap pahala dosanya ngalir terus ke kamu. Makanya yang namanya sedekah di medsos itu bentuknya bisa jadi jariyah yang sampai kita mati akan terus berlangsung, atau kalau itu isinya keburukan sampai mati pun akan terus berlangsung. Jadi pinter-pinterlah kita bermain medsos atau melakukan pekerjaan sesuatu yang sekiranya itu membawa kebaikan kita sampai nanti hari kematian kita tetap mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal yang tidak bisa disembunyikan, ada nih. Ada amal yang bisa disembunyikan, ada amal yang nggak bisa disembunyikan, memang harus ditampakkan. Contohnya apa? Pergi haji. Saya pengen haji tapi umpet-umpetan, boleh nggak? Bisa nggak kira-kira? Pengen haji tapi umpetan, ya nggak bisa. Wong haji itu harus tawaf. Kalau tawaf dilihat orang nggak? Ya dilihat orang. Kamu harus sa'i, kamu harus lempar jumroh. Semua perbuatan ini dilihat oleh manusia, maka perbuatan haji nggak bisa dikerjakan sembunyi. Jadi ada nih perbuatan yang memang harus ditampakkan, dilihat oleh orang lain. Apalagi jihad, perang kok sembunyi, ya nggak bisa.
Perang ya harus terang-terangan. Saya mau ikut perang tapi umpet-umpetan umpamanya. Ya nggak bisa ya, ikut perang di mana umpet-umpetan. Perang-perangan. Kalau perang beneran ya pasti dilihat oleh manusia. Terus sholat Jumat. Nggak bisa sholat Jumat berjamaah kok sembunyi. Sembunyi nggak bisa, namanya berjamaah gimana mau ngumpetnya. Terus menuntut ilmu, nah, hadir ke majelis taklim. Beda kalau sekarang mainnya YouTube doang di kamar umpetan, nanti beda nih. Kalau kamu kok hadir ke majelis taklim ya harus terang-terangan. Maka dalam mengerjakan semua amal-amal tadi, tujuannya adalah mensyiarkan agama Islam, yaitu memberikan semangat dan dorongan kepada orang lain agar mau ikut melaksanakan, tapi syaratnya harus bersih dari riya. Tetap harus bersih dari riya. Pengen pergi haji, biar dipanggil Pak Haji, ya nggak ada gunanya. Pengen jihad, tapi pengen disebut orang yang hebat, ya nggak ada gunanya. Mau sholat berjamaah, dianggap orang yang rajin, ya nggak ada gunanya. Harus syaratnya ikhlas. Maka Imam Abu Bakar Al-Wasiti berkata, bila seseorang ingin mengerjakan amal yang harus ditampakkan, tapi dia takut dihinggapi riya, maka dia harus tetap melanjutkan amal tersebut, terus berusaha membuang riya itu. Bila tidak juga hilang riya itu, teruslah beramal lalu minta ampun kepada Allah dan berharap semoga amal berikutnya tidak dihinggapi oleh riya. Namanya kamu milih nih, mau sholat, ada tamu. Kalau saya tetap sholat, nanti riya, dilihat orang lain. Kalau saya nggak sholat, meninggalkan kebaikan, pilih mana? Pilih mana? Kata Imam Abu Bakar apa? Tetap kamu milih sholat walaupun dicampuri riya. Nanti setelah sholat berusaha buang riyanya. Kalau nggak bisa terbuang, setelah sholat minta ampun, ya Allah ampuni tadi saya sholat kecampur sama riya. Mudah-mudahan sholat berikutnya nggak dicampuri sama riya. Caranya begitu. Jadi jangan ikut setan, nggak usah ngamal. Ngapain ngamal, ada riyanya. Udah lempeng aja, temuin aja tamunya, nggak usah pakai sholat lagi. Maka itu ikut setan namanya. Nah, kita ikut ulama, tetap sholat sambil berdoa minta ampun dari dosanya riya. Dalam kitab Tanwirul Ghafilin dikatakan para ulama bahwa amal orang yang riya itu banyak juga manfaatnya. Jangan dikira kalau orang riya amalnya selalu sia-sia, enggak. Juga ada keuntungannya orang yang amalnya dengan riya. Seperti apa? Semakin banyaknya bermunculan pondok-pondok pesantren, masjid-masjid, rumah sakit, sekolahan, yang mana itu semua dibangun dengan niat yang riya. Nggak apa-apa. Ini saya mau sedekah nih Pak Kiai, tapi diumumin ya. Oke, saya umumin 7 langit 7 bumi, nggak usah masalah. Kamu yang penting kamu nyumbang sini. Dengan dia nyumbang terbangunlah sekolahan, gitu loh. Dengan dia nyumbang terbangunlah
pondok pesantren. Dengan dia nyumbang terbangunlah masjid. Adapun amal dia yang riya, dia yang rugi gitu loh. Yang untung siapa? Yang untung siapa? Umat Islam, karena mendapatkan fasilitas gitu loh. Walaupun orang itu riya nggak apa-apa. Anu saya minta diumumin, oke, ente minta diumumin di kalangan manusia doang apa hewan juga? Bila begitu, kalau mau hewan juga, gua umumin juga nggak ada masalah. Ntar gua pasang spanduk yang gede gitu. Jadi orang yang riya itu kalau beramal, makanya jangan kalau ada amal, Bapak ikhlas nggak Pak? Nggak usah ditanyain. Bapak ria, nggak apa-apa Pak, ria juga nggak ada masalah, yang penting sini sedekah aja Pak, gitu. Amal kok ikhlas nggak Pak? Nggak usah ditanya ikhlasnya, ngapain nanya ikhlas? Ikhlas itu urusan dia sama Allah. Kalau urusan kita, urusannya dapat sumbangannya. Kenapa? Untuk pembangunan fasilitas umat Islam, gitu. Adapun dia mau dapat pahala apa enggak, dia yang urusan sendiri sama ikhlasnya. Kalau dia minta diberitakan, hilang amalnya, hilang kebaikannya. Tapi sekolahannya ya enggak hilang. Mau sekolahnya ikut hilang gimana? Yang hilang apa? Kebaikan orang tersebut. Hingga banyak orang bisa mendapatkan manfaat dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Dan mungkin saja karena banyaknya orang yang mengambil manfaat dari amal itu, maka ditulis oleh Allah sebagai amal yang ikhlas loh. Coba. Dia riya nih. Nyumbang masjid sekian miliar, diumumin. Jadi masjidnya dipakai ibadah oleh banyak orang. Nanti lama-lama dia udah nggak inget lagi amalnya pada masjid itu, dia nggak pernah cerita sama orang lain lagi, jadi ikhlas amalnya. Ditulis oleh Allah, orang yang ibadah di situ mengalir pahalanya pada orang yang tadi sedekah. Ini bisa begitu. Jadi jangan terus, kalau nggak ikhlas, jangan Pak, jangan begitu. Saya nggak ikhlas, nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak. Saya bantu nanti biar ikhlas, tenang aja Pak, yang penting sedekahnya kemariin gitu. Ada nilai kebaikannya orang-orang yang tidak. Nah kalau ada orang kok mau nyumbang nggak ikhlas, terus nggak jadi nyumbang, yang rugi siapa? Ya umat Islam rugi jadinya. Saya mah belum bisa ikhlas, jadi nggak usah nyumbang. Waduh, ini merugikannya begini nih. Udah Pak, nggak ikhlas nggak apa-apa, pengennya apa Pak? Saya pengen diumumin, gua umumin, tenang aja Pak. Udah nggak ada masalah. Urusan riya, urusan hilang pahala itu bagiannya dia, tapi fasilitas umat Islam tetap bisa terpenuhi. Maka yang demikian lebih baik dibandingkan orang yang pelit, akan sangat jauh perbedaannya. Orang yang pelit dengan alasan masih riya, dia meninggalkan amal kebaikan, maka tidak ada manfaat apapun yang bisa diambil dari dia. Dasarnya pelit, alasannya gak ikhlas. Saya belum bisa ikhlas, ntar aja deh kalau ikhlas deh. Memang dasarnya pelit gitu loh. Maka orang yang demikian lebih merugikan daripada orang yang riya. Masih mendingan orang yang riya, masih bawa manfaat untuk banyak orang. Adapun ibadah yang mungkin disembunyikan, seperti apa contohnya? Sholat malam. Bisa tuh diumpetin tuh. Terus sedekah. Sholat-sholat sunnah yang lainnya, duha, qobliyah, ba'diyah. Maka apabila akan ditampakkan, tetap harus memenuhi 3 persyaratan. Umpamanya saya sholat,
atau bersedekah. 3 persyaratan telah terpenuhi. Apa tadi? Yang pertama apa? Nggak ada, harus meneliti hatinya, nggak ada riya. Yang kedua, yakin akan ada yang mengikuti. Yang ketiga, tidak menyakiti orang lain. Umpama saya beramal 3 ini sudah terpenuhi. Menurut sebagian ulama, tetap lebih baik menyembunyikan amal daripada menampakkannya. Walaupun ditampakkan ada untungnya tadi sudah terpenuhi semua, tapi menyembunyikan amal tetap lebih baik. Kenapa? Karena itu lebih menyelamatkan orang-orang seperti kita dari terkena berbagai sebab rusaknya amal. Di antaranya senang menjadi orang yang terkenal. Memang menjadi orang yang terkenal itu nggak ada salahnya. Karena memang dalam agama harus ada orang yang terkenal. Nggak boleh orang itu bersembunyi semua, nggak bisa. Harus di antara orang-orang yang beragama itu ada orang yang terkenal. Contohnya siapa? Para khotib. Ada khotib kok pengen nggak terkenal bisa? Pakai cadar umpamanya. Ya nggak boleh khotib kok pakai cadar. Atau khotib nggak diumumin umpamanya. Ya nggak bisa. Khotibnya di belakang mimbar ngumpet. Nggak boleh. Ya, khotib harus tampil kelihatan. Jadi memang ada amal yang harus disembunyikan, ada amal yang harus ditampakkan, ada orang yang harus masyhur terkenal gitu loh. Kita harus mempersiapkan diri nih. Ketika saya harus jadi orang-orang ini, apa yang harus saya penuhi persyaratannya? Siapa lagi? Imam masjid, para ulama, para guru. Tetapi yang menjadi kesalahan itu adalah adanya dorongan untuk terkenal yang menjadi sebab rusaknya keikhlasan gitu. Kalau untuk jadi khotib nggak ada rusaknya. Tapi ketika pengen jadi khotib dan dikenal sebagai khotib yang baik, ini yang merusak amalnya gitu loh. Karena keikhlasan itu harus bebas dari semua ikatan dan dorongan dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pesannya ulama apa? Teruslah beramal walaupun riya gitu. Jangan putus beramal gara-gara riya. Sambil terus minta ampun kepada Allah agar diampuni dari dosa riya. Teruslah beramal sampai nanti kita ikhlas. Jangan beramal menunggu ikhlas. Ini yang repot setan nih. Saya mah nanti aja lah, sholatnya nunggu. Saya mah sedekahnya ntar aja lah nunggu. Sampai mati kamu nggak sedekah ntar. Sampai mati kamu nggak ibadah ntar. Maka ketahuilah bahwa ibadah yang disertai riya masih mempunyai manfaat dibandingkan tidak beramal gitu. Jadi yang kita ingat tadi, amal yang dengan riya masih membawa keuntungan dibandingkan orang yang tidak beramal ya. Jadi yang terbaik apa? Tetap yang terbaik sembunyikan amal kita agar amal itu tumbuh menjadi sebuah keikhlasan yang
akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal yang akan menjadi simpanan untuk kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang ikhlas dalam beramal, jadi orang-orang yang hanya mencari keridhaannya Allah, yang tujuannya hanya mendapatkan pahala dari Allah, tidak disambungi dengan yang lain-lainnya, hingga hati kita murni mengharapkan ridhonya Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrafna la ladha fatub alaina tauba taghsil kulli auba aurati wa amini raati waghfir Rabbi wa mauludina ihwani wa sairil hilani mahabbah au jiratin au suhbah ajma mina rabbi isma fadlan bil Mustafa Rasuli wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi wa nabiyyika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.